I mean, here's the Quran 1,500 years ago or so telling us that this is where you're going to be punished from or pulled out through when you're a bad guy. And that's your final inhibition, that's your final initiation of the good or bad you decide to do. It's the forehead, it's the forelock. So it's really science, religion, it all agrees for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatih Studio? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak manusia adalah organ yang luar biasa kompleks dan penting dalam fungsi tubuh, serta membantu kita untuk memahami tentang dunia ini. Dengan segala kompleksitasnya, otak memungkinkan kita untuk berpikir, merasa, bergerak, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dan inilah yang membuat otak menjadi salah satu organ paling menakjubkan dalam tubuh manusia. Ternyata, otak manusia dan rahasia ilmiahnya telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan hingga hari ini, fakta itu tetap terbukti secara ilmiah. Tuhan yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Maka Al-Quran banyak berbicara tentang manusia dan rahasia-rahasia mereka tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran merupakan suatu petunjuk bagi manusia tanpa ada keraguan di dalamnya. Semua fakta yang terkandung di dalam Al-Quran mengarah pada satu kesimpulan bahwa Tuhan yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Sehingga semua rahasia alam semesta yang diungkap di dalam Al-Quran akan terbukti benar secara fakta ilmiah. Sahabat Al-Fatih Studio, di dalam Al-Quran ada fakta yang menarik tentang ubun-ubun manusia. Ubun-ubun manusia memiliki rahasia yang sangat luar biasa sekaligus mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali menyebutkan ubun-ubun di dalam ayatnya. Dan ketika Allah menyebutkan ubun-ubun, pastilah berkaitan dengan sesuatu yang buruk bagi manusia. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 15-16, Allah berfirman, "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka." Bagaimana mungkin ubun-ubun yang tidak berbicara disebut berdusta? Dan bagaimana mungkin ubun-ubun bisa berbuat salah sehingga disebut durhaka? With my functional neurology, what area now do you think science should support religion and your religion should support your science if they're right? Where do you think you make that final decision whether you just do something or you inhibit that bad action? That's the forehead, that's the frontal lobes, that's the forelock, that's the brain. There's no way we knew that 1,500 years ago. Di dalam kajian ilmiah di era modern ini, telah diketahui tentang fakta dari ubun-ubun manusia. Menurut Profesor Muhammad Yusuf Sak, tugas otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah sebagai pengarah
dari perilaku manusia. Profesor Muhammad Yusuf Sakr mengatakan, kalau orang mau berbohong, maka keputusan diambil di frontal lobe yang bertepatan dengan dahi dan ubun-ubunnya. Begitu juga kalau ia mau berbuat salah, maka keputusan juga terjadi di ubun-ubun. Begitu juga dengan pemaparan dari Profesor Keith Elmore. Profesor Keith Elmore mengatakan jika ubun-ubun merupakan penanggung jawab atas pertimbangan-pertimbangan tertinggi dan pengarah dari perilaku manusia, sementara organ tubuh hanyalah prajurit yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dari ubun-ubun. Pada susunan organ bagian atas dahi, ada salah satu tulang tengkorak yang dinamakan frontal bone, yang tugasnya melindungi salah satu cuping otak yang disebut frontal lobe. Di dalam frontal lobe terdapat sejumlah pusat neurosis yang berbeda dari segi tempat dan fungsinya. Pada lapisan bagian depan menjadi bagian terbesar dari frontal lobe yang tugasnya terkait dengan pembentukan kepribadian individu manusia, serta dianggap sebagai pusat tertinggi di antara pusat-pusat konsentrasi, berpikir, dan memori. Bagian otak inilah yang memainkan peran terstruktur bagi kedalaman sensasi, serta memiliki pengaruh dalam menentukan inisiasi dan kognisi. Dan letak lapisan ini tepat berada di belakang dahi, tersembunyi di dalam ubun-ubun. Ini berarti lapisan depan itulah yang menjadi pemandu bagi sebagian tindakan manusia, sehingga terbentuklah kepribadian manusia itu, seperti kejujuran dan kebohongan, kebenaran dan kesalahan, dan seterusnya. Serta bagian itu juga yang menjadi tempat untuk membedakan di antara sifat-sifat tersebut, dan juga sebagai tempat di mana seseorang termotivasi dalam mengambil inisiatif juga keputusan untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Dalam seminar internasional di Kairo, Profesor Keith Elmore mengabarkan penelitiannya seputar mukjizat ilmiah dalam ubun-ubun. Dalam seminar itu, Profesor Keith Elmore tidak hanya berbicara tentang fungsi frontal lobe dalam ubun-ubun manusia, tetapi juga berbicara mengenai fungsi ubun-ubun pada otak berbagai jenis hewan. Profesor Keith Elmore mengatakan, penelitian komparatif terhadap anatomi manusia dan hewan menunjukkan kesamaan fungsi ubun-ubun. Dan pada saat itu, Profesor Keith Elmore juga menyinggung firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Hud ayat 56. Sesungguhnya, aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya, Tuhanku di atas jalan yang lurus. Profesor Keith Elmore mengungkapkan argumennya atas mukjizat ilmiah di dalam Al-Quran. Dia mengatakan, informasi-informasi yang kita ketahui tentang fungsi otak itu belum pernah disebutkan sepanjang sejarah, dan kita tidak menemukannya sama sekali dalam buku-buku kedokteran. Seandainya kita mengumpulkan semua buku-buku pengobatan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa abad sesudahnya, maka kita tidak menemukan keterangan apapun tentang fungsi frontal lobe atau ubun-ubun. Pembicaraan tentangnya tidak ada kecuali di dalam Al-Quran. Hal itu menunjukkan
bahwa ini adalah ilmu Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan membuktikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kebenaran Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 15-16. Allah berfirman, "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka." Pada masa dahulu, mayoritas mufasir menafsirkan ayat di dalam surah Al-Alaq 15-16 mengatakan bahwa sifat bohong dan durhaka itu bukan untuk ubun-ubun, melainkan untuk manusia pemilik ubun-ubun itu sendiri. Sementara ulama lainnya, seperti Ibnu Katsir, membiarkannya tanpa takwil. Dan setelah 1400 tahun berlalu, di saat sekarang ini, teknologi telah berkembang pesat. Mulai ditemukanlah fakta baru tentang ubun-ubun tersebut, yang mengatakan jika ubun-ubun menjadi penanggung jawab atas pertimbangan-pertimbangan tertinggi dan pengarah perilaku manusia. Ayat ini menerangkan bahwa jika orang-orang kafir tidak segera berhenti dari kebohongan mereka, maka Allah akan mencabut ubun-ubun mereka, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa Allah sedang memberi kabar kepada manusia bahwa keputusan membuat kebohongan dan keputusan untuk mempertahankan kebohongan adalah dilakukan di ubun-ubun manusia. Al-Quran membicarakan hal ini 1400 tahun yang lalu dan terbukti benar. Jadi tidaklah mungkin jika Al-Quran ini dikarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah mungkin sebuah karangan menjadi sebuah fakta yang terbukti kebenarannya setelah 1400 tahun setelahnya. Al-Quran ini jelas diturunkan dari Tuhan yang menciptakan manusia, karena hanya Dialah yang tahu persis penciptaan manusia di saat teknologi belum ada. Sahabat Al-Fatih Studio, apakah hal di atas ini juga berkaitan dengan rahasia pentingnya sujud? Sehingga perintah-perintah negatif bisa ditundukkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.